Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang kali ini adalah sebuah risalah yang diuraikan oleh Imam Musa Perojosiswoyo dengan judul Kunci Sukses Reformasi hanya melalui Mujadid. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, dan barang siapa tidak mengadili dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Dan barang siapa tidak mengadili dengan apa yang Allah turunkan, mereka adalah dolim. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia bisa disebut manusia kalau dia bisa mengemban amanat. Pemimpin adalah seperti imam di dalam sholat. Dialah yang terbaik, dia bisa dijadikan suri tauladan dan contoh kehidupan. Sungguh mengecewakan, dari dulu pemimpin kita itu adalah banyak yang seperti serigala berbulu domba yang menjarah ekonomi rakyat dan membangkrutkan negeri dengan menumpuk-numpuk hutang yang sangat banyak, meninggalkan hutang yang sangat banyak pada anak cucu. Banyak yang berlaku sewenang-wenang, banyak yang serakah, jauh dari kejujuran dan keadilan. Kita bersalah karena tidak mengingatkan dan tidak mencegah hal tersebut yang sudah berlangsung bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, mungkin ribuan tahun. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bila kita tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kita ini adalah kufur, kafir, dolim dan fasik, sebagaimana ayat-ayat yang kami cantumkan di atas tadi itu. Hukum Allah Ta'ala adalah universal, hukum besi yang pasti terjadi. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah meminta kita untuk mentaatinya supaya kita hidup tenteram dan berbahagia. Berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Sekarang yang terjadi, kita masih merasa besar diri, besar sendiri, pinter sendiri, menyusun hukum tanpa merujuk kepada Quran suci dan sunnah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya rakyat yang diminta mentaati tanpa teladan mereka yang kaya dan berkuasa. Padahal Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, fatabi'uni, ikutilah aku. Dan banyak orang mengikuti
Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 bahkan sampai tinggal di rumahnya. Seorang pemimpin sejati di samping mencontohkan keterbukaan, transparansi, dan kejujuran, juga seperti magnet yang menarik umat manusia untuk mengikuti dan meneladaninya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, ketulusan inilah yang ditularkan, diwariskan dari pribadinya, dan dunia ini benar-benar tenang dan tenteram bila orang-orang tulus yang mewarisi bumi ini. Reformasi yang dilakukan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 dimulai dengan reformasi batin manusia, digerakkan oleh kekuatan iman. Manusia menjadi beradab, mempunyai etika dan sopan santun, menjunjung tinggi keadilan, serta hukum berlaku bagi siapapun tanpa kecuali, dan amar ma'ruf nahi munkar serta wa tawasau bil haq, sering mengingatkan akan kebenaran. Istilah modernnya ada check and balance. Kerusakan di bumi ini adalah akibat ketiadaan pengawasan, sehingga terjadi ketimpangan, terjadi kerusakan moral dan mental di setiap lapisan masyarakat. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa di akhir zaman ini kita hidup di alam riba. Meskipun kita tidak melakukannya, kita tetap akan kena debunya riba. Kerusakan di negeri ini di samping karena KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkonotasi negatif, juga terbelitnya kita oleh hutang yang bertumpuk-tumpuk, hutang yang beribu-ribu triliun rupiah yang harus dibayar pokok dan bunganya setiap tahun, yang mencekik leher bangsa Indonesia. Akibatnya orang tidak ada yang percaya lagi, rusak dan amburadul. Obatnya hanya satu, yaitu kita harus bertaubat atas segala dosa dan kekilapan kita sebagai bangsa. Harta yang diperoleh secara haram, secara batil, secara tidak sah, karena bermacam-macamnya cara itu, harus segera disetorkan ke kas negara untuk membayar hutang dan menjalankan roda ekonomi dengan benar, dengan adil, dengan jujur, dengan transparan. Tanah yang manggur, tanah yang menganggur harus segera dibagikan kepada rakyat yang tidak memiliki tanah.
sejengkal pun untuk ditanami dengan tanaman pangan berupa tanaman pangan yang di Indonesia ini jenisnya beraneka ragam. Janganlah kita berpikir untuk menambah utang lagi guna membayar utang yang telah lampau, alias menggali lubang untuk menutup lubang. Ini akan memperdalam lubang yang baru yang akan menyengsarakan rakyat dan bangsa Indonesia ini. Janganlah kita hidup besar pasak daripada tiang. Kita harus sanggup hidup menderita, harus hidup sederhana bersama, berkorban bersama-sama dalam kesederhanaan itu. Kembali kepada petunjuk yang pertama, bagaimana menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup dalam hati kita. Caranya adalah biarpun sebentar marilah kita mengkaji Quran suci sesudah sholat kita, khususnya sehabis sholatul lail atau tahajud. Karena dengan demikian kita telah melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Kholik kita, pencipta yang menciptakan kita. Ayat apa saja tidak usah berturutan. Insya Allah kita mendapatkan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan di hati kita, bahwa fakta telah membuktikan, buka saja Al-Quran yang tentu yang sudah ada terjemahannya, buka sembarang halaman, kemudian bacalah yang sebelah kanan. Pada paling atas sebelah kanan itu 1 atau 2 ayat. Anda akan menemukan korelasi hidup ini. Ini bukan omong kosong, ini bukan isapan jempol, ini bukan umuk, tetapi ini fakta yang telah saya sendiri melakukannya dengan disaksikan oleh berpuluh-puluh orang. Dan sekarang ini tanpa biaya apapun, tanpa mengeluarkan keringat, kita bisa melakukan percobaan itu. Silakan, monggo dicoba. Bukanlah sembarang membuka Al-Quran itu. Syukur Al-Quran itu yang sudah ada terjemahannya sehingga kita mengerti maksudnya. Cobalah buka, bacalah 1 atau 2 ayat yang paling atas di halaman yang sebelah kanan itu, yang ayat paling atas, yang ke-1 ataupun yang kedua, dan itu mesti ada korelasinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Masalah apapun yang terjadi di masyarakat, di manusia, di dunia ini, insya Allah dia juga menambahkan petunjuk rohani berupa kasyaf, berupa ilham, atau berupa nasihat, jawaban dan kesimpulan dari
sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin juga Allah akan memberikan impian yang baik terhadap kita. Sungguh kenikmatan yang sulit dicari dan tidak ternilai harganya. Insya Allah dengan berjuang keras mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mengikuti jejak langkah Mujaddid Imam Zaman pada abad ke-14, barulah kita bisa keluar dari kemelut ini dan sukses dalam reformasi ini. Inilah satu-satunya jalan, berkata Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Masih dan Mahdi sebagai berikut. Taufan kesesatan telah melanda bumi. Naiklah bahtera Nuh ini. Kalau tidak, kalian semuanya akan tewas tenggelam. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.